Baik, assalam, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan dari materi rantai nilai dan dekomposisi proses. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami. Kenalkan, saya Vincent Josifan Christian dari NIM 58. Saya Muhammad Franky Susilo, NIM 1104230018. Saya Indrawan Nugroho dengan NIM 50. Saya Muhammad Afan Dwi Febrianto, NIM 27. Dan saya Tirta Mikola dengan NIM 34. Baik, saya akan lanjut. Dalam merancang proses bisnis yang efektif, pemahaman tentang nilai value yang ingin dicapai menjadi kunci utama kesuksesan. Materi rantai nilai dan dekomposisi proses memperkenalkan pendekatan backward design yang mengharuskan perancang untuk memulai dari identifikasi nilai-nilai strategis terlebih dahulu, baik bagi pelanggan maupun organisasi. Sebelum merancang detail aktivitas proses. Melalui konsep rantai nilai tambah dan dekomposisi proses yang sistematis dengan menggunakan framework standar industri seperti BPM, CBOK, Value Chain Framework, dan proses klasifikasi framework. Materi ini memberikan landasan konseptual dan praktis untuk memastikan bahwa setiap proses yang dirancang tidak hanya efisien secara operasional, tetapi juga efektif dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian objektif strategis organisasi. Pendekatan ini menjadi fundamental dalam quality system engineering untuk menghasilkan sistem bisnis yang berorientasi nilai dan berkelanjutan. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Baik, yang pertama di sini ada nilai proses atau proses value. Nah, di dalam proses value atau nilai proses terdiri dari tiga proses, yaitu backward design, jenis output, dan metode menentukan value. Yang pertama ada konsep backward design, yang mana di dalamnya ada model proses yang terdiri dari tiga komponen, yaitu sisi masukan atau input, transformasi, dan sisi keluaran atau output. Kemudian perencanaan dimulai dari belakang atau backward, yaitu menentukan nilai atau value terlebih dahulu. Kemudian proses yang kedua, di sini ada jenis output, yaitu produk atau jasa yang mana seperti bungkus atau isi sebenarnya dari sebuah value itu sendiri. Kemudian value itu mencakup manfaat yang diterima oleh si customer dan pencapaian objektif dalam sebuah organisasi. Kemudian ada metode menentukan value itu sendiri. Value dapat ditentukan untuk sebuah organisasi atau sebagai objektif, yang mana melibatkan pengambil keputusan dalam menentukannya. Jadi untuk menentukan sebuah value itu melibatkan antara si customer, calon penerima dari produk kita itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya ada pun hubungan antar nilai. Yang pertama ada dua, yaitu yang pertama dekomposisi dan integrasi nilai. Yang kedua kontribusi proses. Untuk dekomposisi dan integrasi nilai ini terdapat dua jenis rantai, yaitu yang pertama rantai objektif, dekomposisi, dan tujuan organisasi. Yang kedua rantai nilai tambah rantai nilai proses. Yang disebutkan dekomposisi proses yang memberikan nilai tambah. Nah, untuk keterkaitan dari dua jenis rantai tersebut, yaitu yang pertama rantai objektif dan rantai nilai tambah saling terkait dalam dekomposisi proses. Dan selanjutnya, setiap proses berkontribusi pada pencapaian objektif melalui nilai tambah yang dihasilkan. Untuk konsep dasarnya yaitu organisasi memiliki tujuan objektif yang ingin dicapai.
Untuk mencapainya diperlukan proses bisnis yang memberikan nilai tambah. Nah, untuk nilai tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dalam suatu rantai atau chain. Nah, untuk jenis-jenis rantai nilai objektif dan rantai nilai tambah atau rantai nilai proses. Baik, yang selanjutnya ada pada framework represent decomposition. Itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada business process, terus ada value chain framework, sama proses qualification. Yang dibagi ya di level 0 yaitu value chain yang berfokus pada proses level perusahaan untuk transfer value ke customer. Terus yang berikutnya pada level 1 yang strategik, bagaimana proses strategi itu terbagi menjadi tiga, yaitu confirm, planning, dan execution untuk competitive advantage. Baik, yang ke level 2 ada tactical. Tactical proses itu mendukung pencapaian sasaran strategis melalui keputusan taktikal dan konfigurasi. Yang pertama itu BBM Chatbox itu kita memiliki standar manajemen proses bisnis yang berfokus pada desain, analisis, kontrol, dan perbaikan proses. Yang kedua, value chain framework pada gambaran besar proses perusahaan untuk menciptakan value. Dan selanjutnya pada proses strategisnya itu yang saya jelaskan tadi ada tiga macam: confirm, planning, execution itu keunggulan yang bersaing. Dan yang kedua ada tactical yang bagaimana proses mendukung strategi, keputusan taktis, dan pengaturan sumber daya. Lalu yang terakhir ada pesan kunci perancangan proses. Nah, di pesan kunci ini kita ada tiga prinsip, yaitu prinsip yang pertama ada backward design, yang kedua ada dekomposisi sistematis, dan prinsip yang ketiga yaitu kita menggunakan framework. Untuk yang pertama yaitu backward design. Eh, Perancangan itu kita harus dimulai dari belakang dengan menentukan values dari proses terlebih dahulu, baik itu customer values maupun values dari pengambilan keputusan ataupun objektif yang ada di sebuah organisasi. Lalu yang kedua itu perlunya dilakukan dekomposisi values dan proses secara sistematis sehingga proses yang akan dirancang tersebut itu kita dapat petakan posisinya relatif terhadap proses yang lebih tinggi ataupun super system. Itu gunanya untuk memastikan adanya keterkaitan dan kontribusi yang jelas terhadap pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh atau secara keseluruhan. Lalu untuk prinsip yang ketiga yaitu kita menggunakan framework atau referensi klasifikasi proses yang harus dijadikan sebagai panduan dalam melakukan sebuah dekomposisi dan membangun pemahaman dalam menstrukturkan sebuah proses. Nah, dengan mengikuti tiga pesan kunci ini, perancang proses itu bisa memastikan bahwa setiap proses yang dirancang tidak hanya efisien dalam eksekusinya atau dalam prosesnya, tetapi juga bisa efektif juga dalam memberikan nilai tambah dan berkontribusi pada pencapaian objektif secara strategis sebuah organisasi. Oke, baik. Eh, untuk kesimpulannya, rancangan proses yang efektif dimulai dengan memahami nilai value yang ingin dicapai. Kemudian melakukan dekomposisi secara sistematis menggunakan framework yang tepat untuk memastikan setiap proses berkontribusi pada pencapaian objektif organisasi. Baik, terima kasih untuk presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.